Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perwakilan dari kelompok 2 kelas 3B. Saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien penyakit jantung koroner atau PJK untuk mengisi mata kuliah keperawatan dewasa yang disusun oleh kelompok 2 yang terdiri dari Angelina, Arsa Sabila, Reza Saputra, Desi Widyasari, Sarah Aprilia, dan Salsabila Zahra. Pengertian dari penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung di mana terjadi penyempitan, penyumbatan, atau kelainan pembuluh nadi koroner. Penyempitan atau penyumbatan ini dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan rasa nyeri. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh nadi yang mengantarkan darah ke aorta, ke jaringan yang melindungi rongga-rongga jantung, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan penyediaan oksigen otot jantung di mana terjadi kebutuhan yang meningkat atau penyediaan yang menurun atau bahkan gabungan di antara keduanya itu. Lapisan jantung terdiri dari yang pertama ada endokardium, miokardium, dan perikardium. Bagian-bagian jantung, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Fisiologi jantung. Yang pertama adalah A. Periode konstriksi atau periode di sistol, suatu keadaan ketika jantung bagian ventrikel dalam keadaan menguncup, katup bikus dan tricuspidalis dalam keadaan tertutup valvula seminolaris aorta dan valvula seminolaris artery pulmonalis masuk ke paru-paru kiri dan kanan, sedangkan darah dari ventricle sinistris mengalir ke aorta kemudian diedarkan seluruh tubuh. Selanjutnya adalah B. Periode dilatasi atau periode diastol, suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup bikus dan tricuspidalis terbuka sehingga darah masuk ke dalam atrium ke ventrikel dextra. Selanjutnya darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan melalui vena pulmonalis masuk ke atrium sinitra dan darah dari seluruh tubuh melalui vena cava masuk ke atrium dextra. Dan yang terakhir adalah periode istirahat. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor resiko dari penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah faktor resiko alami, yaitu genetik, jenis kelamin, usia, dan ras. Selanjutnya ada faktor resiko utama, yaitu kolesterol, hipertensi, dan merokok. Faktor yang selanjutnya adalah faktor resiko tidak langsung, yaitu diabetes mellitus dan obesitas. Faktor risiko penyakit jantung koroner yang dapat diubah, yang pertama adalah merokok, hipertensi, diabetes, hiperkolesterol, obesitas, kurang olahraga, dan juga stres. Dan yang tidak dapat diubah yang pertama adalah usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga riwayat keluarga, dan yang keempat adalah tipe kepribadian. Etiologi dari penyakit jantung koroner adalah adanya penyempitan, penyumbatan, atau kelainan pembuluh arteri koroner. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan nyeri. Dalam kondisi yang parah, kemampuan jantung memompa darah dapat hilang. Selanjutnya ada klasifikasi penyakit jantung koroner. Menurut Juan Gray, penyakit jantung koroner diklasifikasikan menjadi 3, yaitu silent ischemia atau asimptotik, yang kedua angina pectoris, dan yang terakhir adalah infark miokard akut atau serangan jantung. Tanda dan gejala dari PJK adalah sesak nafas, rasa lelah berkepanjangan, irama jantung yang tidak teratur, dan nyeri dada atau biasa disebut angina pectoris. Keluhan yang umum adalah pasien mengeluh nyeri, dan gejala tanda yang memungkinkan lainnya adalah pasien tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, tekanan darah meningkat, pola nafas berubah, nafsu makan berkurang, proses berpikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, dan diaperosis. Patofisiologis PJK dimulai dari adanya aterosklerosis atau pengerasan arteri dari penimbunan endapan lipid, trombosit, neutrofil, monosit, dan makronofag di seluruh kedalaman tunika itmia atau lapisan sel endotel sampai akhirnya ke tunika medica, lapisan otot polos. Arteri yang paling sering terkena adalah arteri koronaria. Obat-obatan yang sering digunakan pada penderita penyakit jantung koroner sebagai berikut. Yang pertama ada ACE inhibitor, yang kedua antikoagulan, yang ketiga antiplatelet, yang keempat beta blocker, yang kelima obat antikolesterol, yang keenam nitrat dan diuretik.
Selanjutnya adalah tindakan preventif penyakit jantung koroner. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer merupakan upaya yang dapat dilakukan sebelum seseorang mengalami penyakit jantung koroner. Tujuan dari pencegahan primer adalah untuk menghambat perkembangannya faktor-faktor resiko PJK. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan yang pertama, peningkatan kesadaran pola hidup. Yang kedua, memeriksa kesehatan secara berkala. Yang selanjutnya adalah pencegahan sekunder, merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menderita PJK. Tujuan dari pencegahan ini agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut, menjaga status psikologis penderita baik. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah yang pertama adalah pemeriksaan fisik yang lebih teliti untuk mengetahui kemampuan jantung dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, mengendalikan faktor resiko yang mendasari timbulnya penyakit jantung koroner. Yang selanjutnya, pemeriksaan laboratorium secara rutin, pemeriksaan EKG, pemeriksaan angiografi. Secara umum, pencegahan penyakit jantung koroner dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah olahraga secara teratur, mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Yang ketiga, menjaga berat badan supaya tetap stabil. Yang keempat, beristirahat dengan cukup. Yang kelima, mengurangi rokok, minuman dan beralkohol, dan kopi. Yang keenam adalah pemeriksaan laboratorium secara teratur. Manifestasi klinis dari PJK pada pria adalah sering dirasakan umumnya sakit dada sebelah kiri seperti terasa ditusuk, diremas, tertindih, dan lainnya. Sedangkan pada wanita, gejala utama seperti sesak nafas, mengeluh sakit di daerah punggung bawah atau rahang dan tenggorokan, terkadang terasa masuk angin, mual, dan kecapean. Gejala-gejala yang dirasakan pada penderita penyakit jantung koroner adalah sebagai berikut: nyeri dada, sesak nafas, dan berdebar-debar. Selanjutnya ada komplikasi penyakit jantung koroner yang paling sering terjadi antara lain adalah mati mendadak, gagal jantung mendadak atau menahun, gangguan aritmia atau gangguan detak jantung tidak sesuai aturan. Yang keempat, stroke atau serangan otak, dan yang terakhir adalah kerusakan katup jantung. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.